Oke teman-teman, hari ini selamat datang di channelnya Toyota Indonesia. Banyak sekali yang bertanya di sosial media saya, di channel YouTube saya, apa mobil yang tepat untuk kami Mas Wahid begitu. Maka dari itu di video ini kita akan bercerita tentang mobil yang sebaiknya kita pilih sesuai dengan kondisi berapa jumlah keluarga kita, sesuai dengan jumlah kondisi di mana kita tinggal, kemudian sesuai dengan kondisi berapa rentang keuangan yang kita siapkan untuk si mobil itu. Nah, yang pertama, kalau kita memang belum pernah punya mobil sama sekali, kita masih pakai motor saat ini kemana-mana, baik kalian yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, maka mobil yang paling tepat untuk beralih dari kendaraan roda 2 ke kendaraan roda 4 adalah si Toyota Agya. Kenapa demikian? Karena mobil ini dari ukuran desainnya saja sudah compact, pas begitu. Pas ketika kita belajar mengemudi untuk pertama kalinya, pas dipakai juga ketika kita belum terlalu menguasai atau belum terlalu tinggi jam terbang mengemudinya. Yang kedua, dari segi harga, saya pikir ini adalah mobil yang bisa dibilang tepat untuk kita siapkan uangnya untuk pertama kali punya mobil. Berikutnya, si Agya ini selain mudah untuk dikemudikan, juga mudah untuk dirawat. Kenapa? Karena mobilnya simple, teknologinya juga pas untuk orang yang pertama kali naik mobil. Tidak banyak sistem-sistem yang terlalu rumit, semuanya pas. Kemudian jaringan after sales-nya, spare part, service. Kalau di Semarang, di tempat saya, keluar rumah 20 menit lah paling lama itu kalau macet, kita sudah sampai ke tempat untuk merawat si mobil itu. Nah, si Agya juga cocok ketika kita baru punya keluarga yang kecil ya, misal baru menikah, kemudian persiapan juga nanti untuk lahirnya si anak pertama kita. Itu masih oke, masih muat kalau kita masih bisa menggunakan Toyota Agya itu. Nah, berikutnya ketika kita memang masih keluarga kecil, apalagi kita anak muda yang sudah bekerja, bisa dibilang ekonomi kita sudah cukup lah untuk membeli mobil, baik untuk pertama kali maupun mobil yang kedua. Saya akan merekomendasikan Toyota Yaris. Kenapa? Si Yaris ini selain ukurannya juga masih compact, tapi dia desainnya lebih dinamis, lebih manis, teknologinya juga lebih baik, kenyamanannya pasti, audionya juga sudah sangat oke, dan cocok untuk teman-teman kita yang sedang bekerja rutin tiap hari, berangkat pagi, pulang sore atau siang, lalu pulangnya masih harus mampir kemana dulu, misal mampir meeting dengan beberapa klien atau nongkrong, atau sekadar mencari informasi di tempat tongkrongan gitu. Itu Yaris yang paling tepat, karena dari segi harga dia juga tidak terlalu jauh selisihnya dari Agya, dari si Agya tadi. Kemudian dari tampilan juga sudah lebih baik, lebih mewah, lebih menyenangkan, pengendaliannya juga sudah baik, kekedapannya juga sudah baik. Apalagi kalau kita baru aja menikah dan memang bapak ibu kita di luar kota, si Toyota Yaris ini juga sudah cukup mumpuni kalau kita harus bawa jalan jarak jauh itu. Nah, selanjutnya teman-teman, ini yang sudah terjadi pada saya waktu itu, dari yang semula memakai Toyota Vios. Ceritanya seperti ini, anak saya yang kedua sudah mulai lahir nih, kemudian bapak ibu juga sering datang menjenguk cucu-cucunya, sehingga saya harus siapkan mobil yang lebih besar. Apalagi dengan semakin banyaknya pekerjaan yang harus saya handle, baik di luar kota maupun di dalam kota, pilihan berikutnya yang menurut saya ini bisa jadi mobil pertama pun bisa jadi mobil kedua yang kita butuhkan untuk mengangkut keluarga inti kita, kemudian ada bapak ibu mertua atau bapak ibu kita sendiri. Pilihan yang paling tepat adalah Toyota Innova. Nah, kenapa Toyota? Dia nyaman teman-teman. Nyamannya itu si Toyota Innova ini suspensinya juara banget. Mau keluar kota agak kenceng, misalnya di 100-120 km per jam, saya yakin bisa membawa kita jauh, perjalanan jauh, tapi turun masih dengan kondisi yang segar bugar, karena suspensi baik di row kedua, ketiga, apalagi sebagai pengemudi itu benar-benar bisa meredam goncangan dengan baik, bisa muat sampai 8 orang dengan desain yang itu mobil impian banget lah si Innova itu. Nah,
Di channel saya kalau kita sedang membahas Toyota Innova, view-nya itu sudah pasti sangat banyak. Ternyata mobil ini diimpikan hampir semua keluarga di Indonesia. Maka dari itu Toyota Innova bisa bertahan dari dulu sampai sekarang dan masih tetap menjadi mobil favorit keluarga. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan mobil yang saya sedang kendarai ini teman-teman. Namanya Toyota Corolla Cross. Ada dua pilihan. Yang pertama menggunakan mesin bensin, yang kedua menggunakan mesin hybrid. Yang bermesin bensin sudah sangat nyaman, sudah sangat senyap suara mesinnya. Posisi duduknya ini enak banget. Bisa di setting ketinggiannya, itu yang paling penting. Kadang suka capek di kaki, apalagi orang yang tidak terlalu tinggi seperti saya, yang tidak bisa disetting naik turunnya kursi itu agak repot karena kursi paha kita akan menggantung sehingga lebih cepat capek. Nah ini begitu saya masuk tadi, saya setting ketinggian, posisi duduk segala macam, ini sudah memberikan banyak pilihan posisi duduknya sehingga akan lebih enak saat dibawa mengemudi jauh sekalipun. Nah yang hybrid ini memang harganya ada selisih dari yang bensin, tapi kita bisa mendapatkan satu teknologi, yaitu perpaduan antara mesin biasa dipadu dengan kekuatan sebuah baterai motor listrik begitu. Jadi ketika baterainya sudah terisi penuh, mesin akan mati dan kita benar-benar berjalan hanya menggunakan baterai itu, sehingga tambah senyap, tambah halus hentakannya. Apalagi kalau posisi diam, idle begitu, misal nunggu istri belanja segala macam, kita hanya menggunakan si baterai itu untuk membuat AC ini nyala, sehingga seakan-akan tidak ada mesin yang menyala. Memang tidak ada mesin yang menyala, tetapi AC itu masih tetap bekerja, audio multimedia masih tetap bekerja juga. Nah teman-teman, apa sih istimewanya mobil ini? Mobil ini modern teman-teman. Mobil ini modern, kemudian nyaman karena sasisnya sudah didesain sedemikian rupa sehingga membuat pengendaliannya juga stabil, seimbang saat dibawa kenceng maupun dibawa pelan, melewati jalan jelek juga sudah enak. Selain mobil ini punya tampilan yang sangat ganteng sehingga cocok ketika kita sebagai eksekutif muda lah ya, harus meeting bersama beberapa klien, harus meyakinkan klien bahwa kita memang punya kompetensi di bidang itu. Ini juga cocok juga untuk family karena nyaman, bisa muat cukup untuk semua keluarga kita. Nah, kalau misalnya kita butuh keluar sendiri atau bersama teman-teman menikmati libur atau cuti, harus keluar ke alam bebas, ini juga bisa diandalkan untuk adventure ke alam bebas. Berikutnya teman-teman, mobil yang bisa dibilang paling sering kita lihat di jalan tol, dengan gagahnya dia berjalan, nyaman saat harus menginjak jalan jelek, lubang segala macam, nyaman kalau harus kita buat jalan yang off-road misalnya. Saya akan merekomendasikan Toyota Fortuner. Nah, kenapa saya merekomendasikan Toyota Fortuner itu? Bisa dibilang Fortuner itu adalah mobil yang cocok untuk segala medan. Nah, kenapa sih Fortuner ini dari dulu sampai sekarang selalu laris? Karena awetnya kaki-kakinya itu loh. Mau dibawa kemana aja, dia nggak ada namanya Fortuner kaki-kakinya rusak. Itu selama saya bermain di mobil itu nggak ada. Kemudian dia harga jualnya juga masih sangat stabil walaupun sudah agak berusia. Sehingga dengan kelebihan yang saya sebutkan tadi, Fortuner bisa menjadi andalan bagi kita kaum pria mau di profesi apapun. Kantoran oke, suka adventure oke, orang lapangan sekalipun malah lebih cocok. Nah, terakhir nih, suatu saat kalau saya memang nanti sudah agak mapan, lebih mapan lagi insya Allah, atau sudah butuh pengemudi yang kita mampu membayar pengemudi, saya rencana akan menggunakan Toyota Camry untuk mendukung mobilitas saya yang lumayan sering keluar kota, karena dia sangat nyaman, duduk di belakang juga lega, mengemudi sendiri juga masih enak kalau Camry itu, karena dia dibekali mesin yang sangat powerful juga dengan fitur-fitur kemewahan yang ya itu sedan-sedan naik kelas lah. Itu teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli mobil baik baru maupun trade-in,
tidak ada salahnya kalian mengikuti Toyota Virtual Event antara lain paket deal cermat, paket spektakuler, Kinto, dan Toyota Trust. Oke, sekian dulu video kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya tetap ada manfaatnya. Jangan lupa selalu simak program Toyota Virtual Expo. Sampai jumpa.